Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam solusi jawaban sehari-hari, yakni berkenan dengan apakah arti dari mengeluarkan yang hidup dari yang mati yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Ada seorang wanita dari Inggris telah menulis surat kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz mengenai Quran surah Ali Imran ayat yang ke-28. Engkau mengeluarkan yang hidup dan yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu yang ke-29, janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman lebih baik daripada orang-orang mukmin. Ia bertanya tentang makna ayat pertama dan mengenai ayat yang kedua juga. Apakah Allah yang Maha Tinggi sepenuhnya melarang persahabatan dengan orang-orang kafir? Dan apakah orang-orang kafir merujuk kepada yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Tinggi? Hadrat Khalifatul Masih Waqt Hadrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz di dalam suratnya tertanggal 17 Oktober 2023 telah memberikan panduan sebagai berikut. Beberapa makna telah dikaitkan dengan Quran surah Ali Imran ayat yang ke-28 dihitung dengan basmalah, bahwa Allah yang Maha Kuasa adalah zat yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Di sini yang dimaksud juga adalah yang hidup dan yang mati secara rohani. Salah satu makna yang diberikan untuk ayat ini adalah bahwa Allah Ta'ala mengeluarkan seorang mukmin dari seorang kafir dan seorang kafir dari seorang mukmin. Sesuai dengan itu, tertulis juga di dalam tafsir Al-Quran bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada keluarganya dan mendapati seorang wanita duduk di sana. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa wanita itu adalah Khalidah binti Al-Aswad bin Abdul Yaghut. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Subhanalladzi yukhrijul hayya minal mayyiti. Maha suci Allah yang maha suci dari segala kekurangan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Hadrat Khalidah binti Al-Aswad bin Abdul Yaghut adalah seorang wanita yang soleh dan bertakwa, sedangkan ayahnya adalah seorang kafir. Terdapat di dalam tafsir Al-Qurtubi. Dengan kata lain, seorang mukmin hidup secara rohani, sedangkan seorang kafir mati secara rohani. Demikian pula orang yang soleh hidup secara rohani, dan orang jahat sama dengan orang yang mati secara rohani. Dengan demikian, dalam menafsirkan ayat ini, Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu telah menyatakan, jika Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala akan menjadikan yang jahat sebagai orang baik dan orang baik sebagai orang jahat. Terdapat di dalam Aqaid Furqan volume 1 halaman 460. Jadi beberapa makna telah diberikan untuk ayat ini, tetapi intinya adalah untuk membuat manusia memahami bahwa Allah yang Maha Kuasa adalah pemilik segala sesuatu di alam semesta, dan segala sesuatu di seluruh alam semesta ini berada dalam genggaman kekuasaannya. Allah Ta'ala dapat melakukan apapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Jika Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala dapat mengubah emas menjadi debu,
Dan jika Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala dapat mengubah debu menjadi emas. Pada intinya, di dalam pokok pembahasan, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan untuk melakukan segala sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki. Telah diungkapkan dalam ayat ini dengan cara yang lain. Itulah para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, yang dapat disampaikan berkenaan dengan apa arti dari mengeluarkan yang hidup dari yang mati yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, dan berkenaan dengan pelarangan persahabatan dengan orang-orang kafir. Insya Allah Ta'ala akan dijawab di dalam video selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menganugerahkan kebaikan kepada kita semua. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.